Kita tentunya tahu, untuk menjangkau suatu generasi, kita harus tahu akan kebutuhan dari suatu generasi tersebut. Generasi Z atau apapun namanya saat ini tentunya memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi dan menyampaikan pesan satu sama lain. Seperti lewat chat room, blog, vlog, maupun meme yang biasa mereka share melalui akun media sosial mereka. Good News Program kedatangan seorang narasumber yang sangat menarik dan kreatif. Dikenal sebagai Meme Man, pria yang akrab disapa Kristo ini menarik kaum muda untuk merenungkan pribadi Yesus dan firman Tuhan lewat meme-meme yang dipostnya. Christopher Tapiheru merupakan ayah dari 2 anak lelaki dan suami dari seorang istri. Bergaya santai dan apa adanya, beliau menjalani kehidupan melayaninya sebagai pastor di salah satu gereja di Jakarta. Tidak sabar dengan perbincangan Christopher Tapiheru? Nantikan sesaat lagi hanya di Good News Program. Terakhir ini full time melayani sebagai teaching pastor di GBI New Wine International Church. Good. Dan juga 3 tahun ini saya full time juga jadi penginjil. Saya banyak by the grace of God banyak keliling, bahkan sampai keliling Indonesia, dan puji Tuhan Tuhan pakai saya untuk jadi berkat. Saya nggak pernah tahu bakal jadi sampai kayak gini. Yeah. Saya tahu bahwa ini panggilan hidup saya untuk bukan membuat Yesus terkenal, karena Yesus sudah terkenal. That's right. Tapi memperkenalkan dia. Dalam artian bukan cuma orang jadi tahu, tapi jadi mengenal. Tiap generasi punya tantangannya sendiri. Dan selalu masalahnya yang berubah tuh adalah language, bahasa. Okay. Dan kita sekarang hidup di era di mana internet itu ya bahasa kita. Itu yang paling baru cara manusia connect. Kita hidup di era sebenarnya paling enak untuk menjangkau orang semua cuman sebatas jauh jempol kita doang. Jadi kita bisa penginjilan Senang jempol. Ya, dipermudah untuk sebenarnya untuk itu. Gitu. Lihat bicara tentang internet ya, ada begitu banyak pengaruh-pengaruh buruknya, tapi pengaruh-pengaruh positifnya juga banyak gitu kan. Jadi bagaimana pintar-pintarnya kita untuk menggunakan dan memakainya. Dalam hal ini, selama ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Christopher untuk mengarungi tadi ini, digital Ya, ketika kita udah bisa masukin khotbah gitu ya di internet atau whatever, kita mesti ngeliat bahwa mereka generasi yang makin lama makin pengennya serba instan, serba cepat. Kayak mereka tahu kuota tuh harganya nggak murah, jadi mereka pengen secepatnya apa yang dia pengen ngomong gitu. Mereka pengen langsung, gitu? Iya. Dan saya sampai bikin kesimpulan itu bahwa kita hidup di era di mana meme speaks louder than sermon. Ketika khotbah itu dengernya lama, renunginnya bentar, tapi meme atau quotes yang dalam satu kotak itu mereka bacanya sebentar, tapi ngerenunginnya bisa seharian, bisa lama, bisa membuat mereka mempertanyakan imannya sendiri atau hubungan sendiri dengan Tuhan. Dan itu buat saya itu powerful dan harus dimanfaatkan. Itu yang saya lakukan sih sebenarnya. Ada banyak perdebatan bisa muncul, tapi kalau emang niat kita memenangkan jiwa, bukan hanya memenangkan perdebatan, saya yakin Roh Kudus akan anugerahkan kepada kita hikmat yang dari sorga. Dan itu penting banget untuk nggak kepancing, karena banyak yang nggak sedikit yang bertanya karena memancing debat. Tapi ada beberapa yang sungguh-sungguh ingin tahu, ingin mengenal, dan kita mesti dengan berani bilang, aku pernah bilang gini di postingan, aku bilang, kalau mau tahu aku punya waktu untuk jawab, tapi kalau cuma mau debat, aku nggak punya waktu. Aku bilang, jadi kamu menghindari perdebatan? Ya, aku selalu bilang gitu. Boleh tahu kenapa? Setiap Bisa posting. dijabarkan? Karena saya nggak ngelihat Yesus sering kali berdebat di Alkitab. Ya, saya hampir nggak pernah saya ngeliat dia berdebat. Dia selalu cuma jawab 1-2, kadang melakukan sesuatu, habis itu diam atau langsung pergi, dan itu dia. Tapi bukan aku nggak mau, aku selalu ajak mereka untuk direct message, untuk inbox, untuk ayo kalau perlu ketemuan gitu. Ada jadi yang untuk sampai sudah aku ketemuan beberapa orang, karena aku pikir ini bukan tempat untuk jadi debat kusir di sosial media. Saya ketemu langsung gitu kan, buat saya lebih fair. Nah, ini ada satu meme yang kamu tulis nih. Born this way bukanlah alasan untuk membenarkan diri. Be born again dan terimalah hidup yang kekal. Nah, ini maksudnya bisa jabarkan. Ini larinya sebenarnya lebih ke, hampir bisa dibilang ke isu LGBT yang lagi booming. Oke. Yang paling berat bagi teman-teman yang struggling dengan same sex attraction adalah mereka berpikir mereka born that way. Saya percaya saya juga born this way. Kita semua born a sinner. Kita semua terlahir sebagai pendosa dengan kecenderungan yang salah dalam diri kita. Ya. Tapi itu bukan alasan untuk membenarkan diri dan terus berada dalam dosa itu. Makanya Yesus bilang kita harus lahir lagi
baru bisa ngeliat kerajaan sorga. Dan kita itu termasuk mau yang struggling with same sex attraction kayak, mau yang struggling dengan pride kayak, struggling dengan lust kayak, struggling dengan apa namanya keserakahan kayak, kita semua diundang untuk lahir lagi. Kalau nggak bisa ngeliat kerajaan sorga. Itu postingan khusus buat itu sih. Dan karena beberapa mereka, responnya tadi saya banyak jadi ngobrol sama beberapa mereka dari hati ke hati. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.